Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal daraj wa ya ahlal nawr ya ahlal fadil ya ahlal Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munawwar wa rusul wa salih jasad wa tawbatan nasuh. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hibal mursalin wa barakatan mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, di sore yang berbarakah ini kita dapat tatap wajah kembali. Semoga perjumpaan kita Allah jadikan perjumpaan yang penuh dengan barakah, perjumpaan yang penuh dengan rahmah, perjumpaan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua salawat dan salam Allah kita haturkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat Allah dari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, yuk kita baca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah daripada perjalanan ibadah haji yang kami lakukan kemarin. Kita di Mekah dan Madinah selama 30 hari lebih, ya, 1 bulan penuh. Alhamdulillah wa syukurillah daripada perjalanan ibadah haji berjalan dengan lancar berkat doa daripada ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih daripada Masya Allah, memang sebuah perjalanan yang begitu indah dan Masya Allah begitu penuh. Kemudian haji tahun sekarang ini melebihi daripada haji tahun kemarin, ya, bahkan 4 kali lipat sampai 5 kali lipat penuhnya. Masya Allah, ya, tatkala kami berwukuf di Arafah pun Masya Allah, ya, dengan suhu cuaca tatkala itu, Bu, di suhu 49 derajat. Oh, Masya Allah, ya, setengah mendidih, Bu. Ya, 49 derajat, bahkan di tenda kami alhamdulillah, ya, walaupun ada dipasang sekian banyak pemancar daripada AC, tetap Masya Allah, Bu, ya, bahkan Masya Allah saudara-saudara kita dari negara lain banyak yang jatuh meninggal dunia, ya, Bu, ya, Masya Allah, memang cuaca yang begitu tinggi. Ala kulli hal, ya, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjalanan indah, alhamdulillah syukurillah Bapak Ibu, daripada wukufnya, mabit di Muzdalifahnya, kemudian bermalam di Minanya, ngebalang jumrohnya berjalan dengan lancar, ya, artinya semuanya, ya, berjalan dengan tuntunan syariah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kami kemarin berangkat itu, Pak, Bu, membawa daripada jamaah sebanyak 250 orang, ya, Bu, ya, jadi Masya Allah, ya, daripada semua jamaah kita bimbing pelan-pelan sehingga pelaksanaan ibadah haji pun, ya, yang mereka laksanakan tidak keluar daripada tuntunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu, kata Nabi, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfarahul hajj. Kata baginda Nabi dalam sabdanya, ya Allah, ampunilah dosa orang yang melaksanakan ibadah haji dan ampuni pula dosa orang-orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka, Bu, kalau kita ada orang pulang haji di daerah kita, ya, Bu, ya, di dekat-dekat rumah kita, ya, disunnahkan oleh baginda Nabi untuk kita menyambutnya, untuk kita datang ke rumahnya, ya, sekaligus meminta doa daripada orang yang telah melaksanakan ibadah haji tersebut. Kenapa? Kata Nabi, karena orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, itu orang pun juga yang meminta doanya diampuni dosanya, dihabiskan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang melaksanakan ibadah haji saja, ya, Bu, ya, jadi ada orang yang datang minta doa kepada orang yang melaksanakan haji pun itu dosanya juga diampuni.
Ya Bu ya, sebagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Bu. Ya, Sayyidina Umar padahal seorang sahabat. Tapi yang meminta doa adalah Rasulullah. Ya, ini enggak terbalik kata orang. Ada juga yang minta doa sahabat kepada Rasulullah. Tapi ini Rasulullah meminta doa kepada Sayyidina Umar seorang sahabat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab di mata Rasulullah adalah orang yang melaksanakan haji, melaksanakan umroh, yang doanya merupakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sampai minta la tansana min doaiki ya Umar. Jangan lupa mendoakan aku ya Umar. Rasulullah pun meminta doa. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabul segala hajat-hajat kita. Di antara kita yang mempunyai hajat dunia, Allah berikan daripada kabul dari hajat dunianya. Allah berikan daripada juga hajat akhiratnya. Allah terima daripada segala hajat akhiratnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sudah punya kesulitan Allah berikan daripada kemudahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ibu rahmati Allah, kita masuk dalam kajian kita dalam tafsir surah Yasin. Kita libur dari mulai bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kita libur ini sudah hampir 3 bulan. Yang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selamat mendengar. Masyaallah, alhamdulillah. Ibu ya, kita sambung dalam kajian kita dalam surah tafsir surah Yasin. Dia ayat ke berapa Bu kemarin? Ada ingat? Ayat ke-51. Baik, saya buka dulu. Kita buka bareng-bareng Bu ya. Di Al-Qur'an kita ayat ke-51 daripada surah Yasin. Sudah ada semua Bapak Ibu? Baik. Kita baca bareng-bareng. Di ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul azim. Sampai ayat ke-60, kita mulai dari ayat ke-51. Kita perhatikan ayat terlebih dahulu di ayat surah Yasin di ayat ke-51 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dikatakan di dalam firman Allah di surah Yasin di ayat ke-51 kata Allah,
wa nufikha, dan ditiupkan, fissur, di dalam sangkakala, fa idzahum, maka seketika mereka, minal ajdasi, dari tempat kubur-kubur mereka. Ajdas itu artinya maqabir. Ajdas itu artinya kuburan-kuburan. Ila rabbihim yansilun, yang mereka tatkala ditiupkan sangkakala tersebut, kemudian dari kubur-kubur mereka, ila rabbihim, menghadap ke Tuhan mereka, yansilun, yang mereka berjalannya dengan cepat. Ini ayat sebelumnya menceritakan tentang sebuah hari kebangkitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita semua. Maka di ayat 51 ini, setelah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan trompet sangkakala yang pertama, ya Bu ya, kemarin kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya Allah meniupkan sangkakala nanti melalui perintahnya kepada malaikat siapa Bu? Malaikat Israfil. Nah, peniup sangkakala daripada malaikat Israfil alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Israfil, Israfil, kau tiupkan trompet sangkakala yang pertama. Tatkala Allah tiupkan trompet sangkakala yang pertama Bu, seluruh bumi beserta isinya akan porak-poranda. Bumi beserta isinya seluruhnya akan habis, hancur lebur tanpa tersisa. Ya, tanpa tersisa daripada tiupan trompet sangkakala yang pertama. Tapi karena rahmatnya Allah, tapi karena kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai orang yang masih mau sujud kepada Allah, karena sebab kita masih mau daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Bu, tatkala Allah tiupkan trompet sangkakala yang pertama, di atas muka bumi ini sudah tidak ada lagi mereka tersisa satupun orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang beriman yang masih sujud kepada Allah, tidak Allah izinkan untuk merasakan akan terjadinya yaumul qiyamah. Nggak bakal Allah izinin Bu. Ini sudah melalui sabda Rasul, ya, bahwasanya umat Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya nggak merasakan daripada apa? Terjadinya goncangan bumi yang begitu dahsyat di hari kiamat. Karena goncangan tersebut, hari tersebut, wow, sangat menakutkan bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kiamat kubra, jangankan kiamat yang besar dan sesungguhnya Bu ya. Kadang kalau ada sebuah tanda akan terjadinya gempa saja, ya Bu ya, ada sebuah daerah ingin terjadi gempa, itu biasanya ada saja tanda alamnya. Ya, hewan-hewannya biasanya sudah memberikan tanda. Apa burung-burungnya kumpul terbangan mengelilingi daerah tersebut, ya Bu ya. Kadang hewan-hewan buasnya yang biasanya nggak keluar, semuanya keluar, ya, ada saja, ya. Itu baru daripada terjadinya sebuah kiamat kecil. Terjadinya sebuah kiamat kecil, makhluk mereka daripada hewan-hewan yang tak berdosa saja sudah bisa merasakan, ya, sudah bisa merasakan. Sehingga tatkala ingin terjadi akan gempa-gempa atau musibah-musibah kayak begitu, hewan-hewan yang sudah diberikan, ya, ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Apalagi kalau sampai terjadi yang namanya kiamat kubra, ya, apalagi terjadi daripada hakikat sebenarnya daripada hari kiamat. Masya Allah, sampai Allah bersumpah dengan hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah, kata Allah. Aku bersumpah, kata Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah, kata Allah, dengan adanya nanti hari kiamat. Ya, artinya itu hari sangat menakutkan di hadapan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala trompet sangkakala pertama ditiupkan Bu, habis. Ini kita bayangkan, habis di dunia. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang bisa melihat apapun, nggak ada yang bisa merasakan apapun, sampai para malaikat pun semuanya habis. Para malaikat pun semuanya mati.
Terkecuali terakhir yang akan mati itu malaikat daripada pencabut nyawa, itu makhluk paling terakhir meninggal dunia, yaitu malaikat Israel. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah nanti akan mengatakan, Bu, tatkala semua sudah habis, semua porak-poranda, semuanya udah hancur lebur, Allah nanti sebagai zat yang satu-satunya hidup, sebagai zat yang hayyul qayyum, yang maha hidup, maha berdiri beliau sendiri. Maka Allah mengatakan nanti tatkala sudah semuanya habis, kata Allah, limanil mulkul yaum. Kata Allah, ayo, ini hari siapa yang menguasainya? Ini hari siapa rajanya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Fir'aun yang dulu ngaku-ngaku Tuhan? Ini hari kemana dia? Mana Namrud yang dulu ngaku Tuhan? Sekarang kemana dia? Mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang merasa ada Tuhan selain Allah, mana mereka? Kata Allah, limanil mulkul yaum. Kata Allah, ini hari siapa yang menjadi rajanya? Siapa ini hari yang menguasainya? Maliki yaumiddin, penguasa hari akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya untuk menantang mereka-mereka yang di dunianya kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantang oleh Allah, limanil mulkul yaum. Ayo, siapa sekarang yang bisa berkuasa di ini? Fir'aun yang ngaku Tuhan, apa dia bangkit itu hari, Bu? Oh, enggak. Namrud yang mengaku Tuhan, apakah ia bisa hidup tatkala itu? Oh, enggak. Maka tatkala Allah sudah membanggakan dengan kalimatnya limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala baru menghidupkan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sebelum engkau daripada melihat dan daripada engkau mencari makhluk-makhluk yang lain, engkau cari terlebih dahulu, engkau bangkitkan terlebih dahulu, ya, yaitu kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur lebur, Bu, dunia, hancur lebur. Malaikat Jibril alaihi salam dibangkitkan, disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mencari apa? Mencari kuburnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang pertama kali akan Allah hidupkan, makhluk pertama kali yang akan berada di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala itu hari habis, ditiup trompet yang kedua, maka dikatakan Allah wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala yang kedua. Ya, sangkakala pertama sudah ditiup sangkakala kedua nanti dibangkitkan daripada peniup sangkakalanya malaikat Israfil, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk apa? Untuk meniupkan trompet yang keduanya. Untuk apa ditiupkan trompet yang kedua? Fa'idahum minal ajdath. Tatkala ditiupkan itu trompet sangkakala, Bu, yang kedua, yang jarak sangkakala pertama dengan sangkakala kedua tiupannya berapa tahun kemarin? 40 tahun. Ya, Bu, ya, dalam tafsir dikatakan surah Yasin, sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu fase meniupnya itu, Bu, dari yang pertama yang kedua selama 40 tahun. Tapi sayangnya bukan 40 tahun dunia, Bu. Sayangnya bukan 40 tahun dunia. Kalau kita pikir 40 tahun dunia aja udah lama, ya, Bu, ya. 40 tahun dunia saja sudah sangat lama. Ini perhitungan Allah dalam 40 tahun akhirat. Yang 1 tahun, katakanlah jangan 1 tahun, 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun dunia. Wa yauman 'inda rabbika ka'alfi sanah. 1 hari di sisi Tuhanmu, kata Al-Quran, 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 hari menurut Allah tatkala itu ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun kita merasakan di dunia. Kita nggak pernah bakal merasakan 1000 tahun hidup di dunia, ya. Nggak ada makhluk, ya, yang umurnya Allah ciptakan sampai ribuan tahun dari manusia, nggak ada, ya, Bu, ya. Nabi paling panjang umurnya saja, ya, Bu, ya, Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang mana beliau berdakwah seumur hidupnya, selama umur hidup beliau sampai 250 tahun. Oh, Nabi Nuh umurnya sampai 250 tahun. Nabi Adam nggak nyampe umurnya 1000 tahun.
Nggak nyampe. Ya ini, Masya Allah, kalau dipikir 1000 tahun dunia, bandingannya 1 hari akhirat, 40 tahunnya bagaimana, Bu? Ya, 40 tahun manusia ditidurkan oleh Allah, dicabut nyawanya, habis dunia porak-poranda. Maka setelah tiupan pertama ditiup, kemudian trompet yang kedua akan ditiup, 40 tahun masanya. Maka tatkala 40 tahun kemudian ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, faidahum minal ajdas. Tatkala ditiupkan oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang ada di alam kuburnya akan keluar semuanya. Akan keluar kita semua dari alam kubur kita. Semua orang tua kita akan keluar. Semua orang hidup di zaman Nabi Adam akan keluar. Semua orang hidup di zaman Nabi Allah Nuh akan keluar. Nabi Allah Hud akan keluar. Sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluar. Kemana mereka keluar? Ila rabbihim yansilun. Mereka bersegera menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikirkan Pak Bu. Di dunia orang nggak kenal Allah, di dunia nggak pernah sujud sama Allah. Nanti di akhirat kalau dibangkitkan, siapa yang mau dicari coba? Siapa yang mau dituju coba? Nggak kenal dengan Allah, padahal sang penciptanya. Nggak kenal dengan Rabbnya, padahal sang pemberi daripada rezekinya. Kalau di dunia saja mereka tidak mengenal, apakah Allah nanti mau mengenal mereka? Oh, jangan harap. Jangan harap. Di dunia mereka nggak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak bakal mau mengenal mereka. Tapi bagi orang yang mau menghadap kepada Allah, maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, tatkala ada seseorang dari hambaku ya yang mau sujud kepadaku, bersyukur atas nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menjadi pendengarannya. Maka mereka tatkala datang kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang berjalan dengan merangkak, ya, kata Allah, aku akan dengan segera melompat untuk datang kepada hambaku yang mendekat kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Bu ya, maka ila rabbihim yansilun, segera. Jadi ayat surah Yasin ini menggambarkan ya, nanti yang namanya hari kebangkitan itu pasti ada. Karena sebagian orang daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menganggap kehidupan setelah daripada kehidupan dunia udah nggak ada. Selesai kehidupan dunia, selesai. Nggak ada lagi yang namanya hari kebangkitan. Oh, nggak ada lagi urusan setelah itu. Padahal di dalam firman-firmannya Allah di dalam kitab suci kita, ya Bu ya, Masya Allah, Allah jelaskan sedetail-detail. Allah gambarkan sejelas-jelasnya akan yang namanya hari kebangkitan tatkala setelah tiupan daripada trompet yang kedua. Maka di ayat selanjutnya, tatkala Allah tiupkan itu Bu, trompet daripada trompet yang kedua, mereka bangkit dari alam kuburnya, mereka hidup lagi. Maka mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah gambarkan apa yang mereka katakan tatkala itu. Gambarannya Allah berikan dalam surah Yasin, kata Allah, qalu ya wailana. Mereka berkata, ya wailana, celaka kami. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang menghidupkan kami setelah kami tidur lama nih kayak begini nih, kata mereka. Ya, mereka ini menantang. Siapa yang coba-coba menghidupin kami dari dalam kubur kami? Siapa yang berani membangunkan kami dari alam kubur kami nih, kata orang-orang kafir. Man ba'atsana min marqadina. Marqad itu artinya Bu, tempat istirahat. Marqad artinya tempat istirahat. Maka tatkala mereka bertanya Bu, mereka agak mereka agak congkak, mereka agak sombong. Siapa yang berani membangunkan kami, kata orang-orang yang tidak beriman. Dari mulai zaman Nabi Adam, Fir'aun mengatakan, man ba'atsan min marqadina, siapa yang berani membangunkan aku, kata Raja Fir'aun. Namrud bilang, siapa yang berani membangunkan aku dari alam kubur kami, katanya, dari tempat tidur kami. Tempat tidur kami di alam kubur kami sudah didesain enak, ada kasurnya. Oh, padahal udah hancur semua itu dalam kuburnya. Tapi mereka ingat seakan-akan masih masih terfasilitasi dengan alat-alat tersebut. Siapa yang menghidupkan kami dari alam kubur kami, kata mereka. Maka kalau kita baca dalam surat Yasin ayat ini Bu, ini ada tanda sin di atas Ibu ya. Nah, itu namanya saktah. Saktah itu artinya cara membacanya itu dalam Al-Quran, kita itu diminta untuk berhenti sebentar tapi tanpa melepas nafas.
Gitu ya. Jadi cara baca gini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, Ibu ya. Jadi wakofnya tapi tidak melepas nafas. Karena ini adalah ibarat percakapan mereka yang sedang congkak. Ya Bu ya. Jadi saktah itu artinya berhenti sebentar ya, tanpa yang namanya melepas nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, gitu. Ibu ya. Karena mereka tatkala itu menantang, siapa yang berani membangunkan kami dari tempat tidur kami? Maka Allah mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tatkala menantang kayak begitu, siapa yang berani membangunkan kami? Ya, siapa yang berani membangkitkan kami? Allah mengatakan, ya, inilah yang kami janjikan kata Allah, dan inilah sesungguhnya disampaikan oleh para rasul-rasulku. Cuman kalian nggak percaya kata Allah. Cuman kalian nggak beriman dengan kejadian tersebut. Kalian nggak beriman dengan adanya hari kiamat. Jadi tatkala adanya kejadian kayak begini, kagetnya minta ampun. Tatkala ada kejadian kayak begini, stres akhirnya. Kenapa? Karena betul-betul ada dan betul-betul terjadi yang namanya yaumul qiyamah. Maka tatkala dibangkitkan Bu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Bu, tatkala Nabi mengabarkan bahwasannya nanti semua akan dibangkitkan di alam kubur, ya, semua dihidupkan kembali dari alam kubur tanpa sehelai benang pun di atas tubuhnya, kata Rasulullah. Tanpa sehelai benang pun yang menutupi auratnya, kata Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afala nastahyi bidzalik? Ya Rasulullah, tatkala seperti itu rasanya malu sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu hari sudah tidak ada yang memikirkan daripada pemikiran yang macam-macam, kata Rasulullah. Melainkan hanya memikirkan akan tanggung jawab daripada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nanti tidak akan ada yang bisa berbicara mulutnya, kata Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, itu hari, kata Rasulullah, Allah akan menutup, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut mereka kami kunci. Semua makhluk dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa berdusta. Di dunia mungkin bisa Bu, ditanya hakim, apakah benar engkau melakukan ini? Oh tidak, Pak Hakim yang mulia. Bisa dia berdusta. Tatkala ditanya oleh seorang hakim, apakah engkau melakukan korupsi seperti ini? Oh enggak, wahai mulia, kami enggak melakukan itu. Bisa berdusta dengan mulutnya. Tapi nanti tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah tanya, kunci mulut mereka. Allah akan bertanya kepada tangan mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kami kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita semua akan berbicara. Oh ya Rabb, kami selama di dunia, kata tangan, melakukan ini semuanya dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surah Yasin ini memberikan peringatan kepada kita Pak, sesungguhnya kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya nanti adalah kehidupan kita tatkala di akhirat. Dunia ini hanya fana. Dunia ini sementara, kata surah Yasin. Dunia ini kalian cuma sekedar istirahat sebentar. Dunia ini kalian hanya sekedar seperti seorang yang sedang bepergian musafir. Ya, enggak lama kalian di dunia ini, kata surah Yasin. Maka Allah gambarkan, kata surah Yasin, maka kami gambarkan ini kehidupan-kehidupan setelah akhirat. Ya, kehidupan-kehidupan setelah dunia. Bahwasanya ini qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka di ayat selanjutnya kata Allah, wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan, teriakan itu hanya sekali teriakan saja. Artinya, maka seketika itu mereka semua, fa idzahum jami'un ladaina muhdarun, sekali ditiup itu sangkakala Bu, semua makhluk akan sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semua.
Semua makhluk udah siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, nanti tatkala di hari kiamat itu Pak Bu, Masya Allah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan Bu, Rasulullah tatkala dibangkitkan, awal kali beliau ditaruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi Rasulullah tatkala di dalam surga karena sendirian, ya, beliau wajahnya cemas, wajahnya khawatir, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau ini sudah di surga tapi wajahmu kok cemas. Engkau ini sudah di surga tapi kok wajahmu sedih. Engkau tidak suka dengan surga yang kau berikan ya Muhammad. Bukan ya Rabb, bukan itu perkaranya ya Allah. Tapi mana umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, engkau ingin mencari umatmu ya Muhammad? Betul ya Allah, izinkan aku untuk berjumpa dengan umatku. Maka Allah izinkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti untuk berjumpa dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru. Ya Bu ya, di situ banyak yang mendapatkan syafaat uzma. Syafaat itu artinya Bu, pertolongan besar. Ya Bu ya, karena yang kita butuhkan di akhirat itu nanti adalah syafaat. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita Bu, ya Allah, ya Bu ya, kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita pikir-pikir Bu, dari 5 waktu yang kita lakukan, apa 5-5-nya kita sholat secara khusyuk? Ya Bu ya, apakah 5-5-nya kita sholat itu kita lakukan, oh betul-betul otak kita konsentrasi sama sholat? Ya Bu ya, padahal sholat zuhurnya aja nggak nyampe 5 menit selesai. Kalau kita mengharapkan ibadah kita, kata Imam Ghazali, kapan berhasilnya mendapatkan surganya Allah? Ya Bu ya, kapan mau dapat surganya Allah yang begitu mahal? Maka yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bu, nanti kita dapatkan bukan karena sebab ibadah kita, tapi ibadah harus gak harus. Ya Bu ya, karena surga nanti kita mendapatkannya karena sebab kata Allah, udkhulul jannata birahmati. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah, nanti dengan rahmatku. Artinya Bu, kita perlu yang namanya mencari rahmatnya Allah. Perlu yang namanya mencari ridhonya Allah. Cari rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah kita dapat kayak begini Bu. Kita duduk di majelis, dapat rahmatnya Allah. Kita taat sama suami, turun rahmatnya Allah. Kita ngurus anak-anak, turun rahmatnya Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan daripada dalam kehidupan kita, pasti dalam kebaikan tersebut muncul daripadanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya, maka kalau kita ke Mekah, ini Bu ya, Allah janji itu dalam Masjidil Haram Allah turunkan 120 rahmat dalam setiap harinya. Itu cuman adanya di daerah Masjidil Haram. Kalau kita di Indonesia kayak gini Bu, cari rahmat satu-satu kita cari, duduk di majelis dulu baru turun rahmat. Ibu, kita urusin anak-anak baru turun rahmat. Tapi kalau kita di Mekah, kita di Masjidil Haram, itu otomatis udah Allah turunkan 120 rahmat. Ya, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, turun tatkala tawaf muterin Ka'bah, turun 60 rahmat. Ya, tatkala kita sholat di Masjidil Haram, Allah turunkan lagi 40 rahmat. Udah berapa tuh Bu? Udah 100. Yang 20-nya dari mana rahmatnya Allah turunkan? Bagi orang yang memandang Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ngeliatin Ka'bah bengong gitu ya. Cuman bengong liatin Ka'bah, bengong, nggak zikir, nggak wirid, bengong aja ngeliatin Ka'bah. Itu turun 20 rahmat. Ini antiknya daripada tanah Masjidil Haram. Semoga Allah tidak sampaikan kita semua ke sana, amin ya rabbal alamin. Itu antik. Ya, maka rahmat itu fungsinya apa? Ya, ini untuk nanti. Ya, mendapat kasih sayangnya Allah nanti akan kita rasakan tatkala betul-betul kita sudah membutuhkan syafaat, membutuhkan pertolongan, yang nanti rahmat Allah turunkan melalui syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Allah tiupkan mereka datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengatakan fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
fal yauma, maka pada hari ini, kata Allah, hei makhlukku semua, kata Allah, hai para manusia semuanya, kata Allah, la tuzlamu nafsun syai'a, pada hari ini, kata Allah, tidak akan ada jiwa yang aku zalimi. Tidak ada satupun jiwa yang Allah curangi, kata Allah. La tujzauna illa ma kuntum ta'malun, engkau juga tidak akan mendapatkan ganjaran terkecuali telah apa yang kalian telah usahakan di dunia. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan di atas muka bumi ini, sekecil apapun, Bu, itu akan menjadi sesuatu yang berharga di akhirat nanti. Karena dari situ, ma kuntum ta'malun, apa yang kalian lakukan semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun, sekecil apapun kebaikan, nggak ada yang namanya kebaikan yang kecil tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wa man ya'mal mithqala dzarratin, siapa saja yang mengerjakan sebesar biji sawi daripada berupa kebaikan, khairan yarah, Allah akan melihat daripada kebaikan tersebut. Allah akan ganjar daripada kebaikan tersebut. Tapi juga kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sekecil apapun keburukan, sekecil apapun kejelekan, tetap akan menjadi perkara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang dicurangi. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, Bu, suatu saat pernah di hadapan para sahabatnya, kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, atadruna manil muflis?" Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalian tahu nggak yang disebut orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Al-muflis artinya orang yang bangkrut. Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina, yang kami fahami orang yang bangkrut itu adalah man lamata ala wala dirhamalah, orang yang nggak punya harta, orang yang habis modalnya, orang yang habis seluruhnya, itu adalah orang yang bangkrut, kata para sahabat. Kata Rasulullah, enggak begitu. Bukan itu yang dimaksud bangkrut di hari kiamat nanti, katanya. Lalu bagaimana ya Rasulullah yang disebut bangkrut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, mereka adalah umatku yang yusalluna kama tusallu, mereka sholat seperti kalian sholat, mereka berpuasa seperti kalian berpuasa. Akan tetapi mereka sholatnya rajin, puasanya rajin, akan tetapi qadhafa hadza, menghina sahabatnya, caci maki tetangganya, dengki sama saudara muslimnya, wasafaka dama hadza, bahkan sampai membunuhnya, ya, bahkan sampai betul-betul dianggap musuhnya, padahal sama-sama daripada kalimat la ilaha illallah. Menghina, mengejek, mencaci maki, memukul, bahkan sampai membunuhnya, kata Rasulullah. Itulah mereka adalah orang-orang yang, kenapa? Karena nanti orang yang disakiti, kata Rasulullah, orang yang diribahkan, orang yang digunjing, orang yang diomongin, datang di hari kiamat menuntut pengadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menuntut, ya Rabb, ini orang di dunia ngomongin saya, ya Rabb, ya Allah, ini orang di dunia ribah atas nama saya, ya Allah. Maka tatkala Allah bertanya kepada para malaikat pencatatnya, oh betul catatannya ada, oh betul pekerjaan ini ada, maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikati wa malaikatu, ambil pahala dari ini orang, serahkan kepada orang yang didoliminya. Pahalanya diambil, Bu, serahin sama orang yang didolimi. Ada lagi datangnya Allah, ini saya di dunia pernah dicaci maki sama dia, oh dia pernah begini, ambil lagi pahalanya. Datang lagi orang, dia pernah begini, datang lagi, ambil lagi, sampai habis. Kalau udah habis pahala yang dia punya, ini cerita gambaran orang bangkrut dalam gambaran Rasulullah nih, Bu. Pahalanya udah habis, tapi masih ada orang yang nuntut. Pahalanya sudah habis, masih ada orang yang nuntut. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata malaikat, ya Rabb, pahalanya habis. Nah, kalau pahalanya habis, ditukar sekarang. Dosa orang yang didolimi, ambil, serahkan ke dia. Masya Allah. Dosa ini datang lagi, ambil dosanya, serahin ke dia. Karena akibat daripada perbuatan zalim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Rasulullah,
gambaran daripada orang yang bangkrut di hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, al-lisan, Allah fil lisan. Jaga daripada kita punya lidah, jaga daripada kita punya lisan. Ya Bu ya, nggak bertulang tapi efeknya besar. Maka dalam pepatah Arab dikatakan, Bu, lisanuka asadun, lidahmu harimaumu. Lidahmu harimaumu. Artinya suatu saat dia akan menerkammu. Ya, yang menerkam kita sendiri adalah apa? Lisan kita sendiri. Ya Bu ya, maka Masya Allah, jadilah kita orang-orang yang kalau malaikat raqib dan atid, Bu, itu malaikat raqib pencatat kebaikan, malaikat atid pencatat keburukan. Ya Bu ya, jadi kalau kita hidupnya karena Allah, ya Bu ya, kita hidup banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu pulpen yang banyak bergerak adalah pulpennya malaikat raqib. Ya Bu ya, amalnya dari pagi bangun tidur, udah mulai sholat subuh, habis sholat subuh dicatat lagi ada wirid dzikirnya kepada Allah, habis itu dicatat lagi membaca Al-Quran, habis itu dicatat lagi berbakti kepada orang tua, dicatat lagi berbakti taat kepada suami, dicatat lagi ngurusin anak, pahala semua, Masya Allah. Ya Bu ya, itu bikin pulpennya malaikat atid libur yang begitu dulu. Ya, pulpen malaikat atid libur, artinya pencatat keburukan nganggur. Karena isi kehidupannya apa? Ya, diisi yang baik-baik. Saya punya guru kayak begitu, Bu. Masya Allah. Sampai kita bercanda sama teman-teman. Ya, saya punya guru Habib Umar bin Hafid. Ya Bu ya, beliau itu dari mulai bangun tidur malamnya, udah mulai sholat malam, zikirnya, sholat subuhnya, ngasuh santrinya. Ya, sampai kita bilang teman-teman, ini malaikatnya Habib Umar yang atid libur kali seumur hidup, itu kita bilang. Ya Bu ya, malaikat pencatat yang sebelah kiri libur kali, kita bilang. Apa-apa yang kita lihat yang keluar dari beliau isinya ibadah. Isinya ibadah. Masya Allah. Ya Bu ya, itu yang nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita hidup ini tidak ada lain kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Kata Allah dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan manusia dan bangsa jin itu enggak yang lain, hanya untuk beribadah. Enggak, Allah enggak bilang mereka hidup untuk cari nafkah. Enggak bilang. Allah enggak bilang dalam Al-Qur'an mereka hidup untuk berfoya-foya, enggak. Allah enggak bilang mereka aku hidupkan di bumi ini untuk menikmati nikmat-nikmat yang ada di bumi. Oh enggak. Oh, mereka aku hidupkan di dunia untuk berjalan-jalan ke sana ke sini, enggak. Mereka aku hidupkan untuk berpesta ria di mall, oh enggak. Tapi semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat hidup yang kayak begitu, Bu. Maka perlu, Bu, kita yang namanya doa untuk mendapat ridhonya Allah dan surganya Allah, penting. Ya, maka kita diajarkan oleh guru-guru kita dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon akan keridhoanmu wal jannah, dan juga surgamu, ya Allah. Karena kenapa, Bu? Ridhonya Allah itu penting, Bu. Allah kalau udah ridho sama kita, Bu, itu hari nggak bakal ada kesempatan Allah beri kita untuk maksiat. Nggak bakal. Ya, ini pegang kata guru-guru saya. Kalau kita sudah minta ridhonya Allah, Bu, itu hari nggak bakal Allah berikan kesempatan untuk kita maksiat kepada Allah. Nggak bakal telinga ini diizinkan oleh Allah mendengar daripada ribah orang. Nggak bakal mata ini diarahkan oleh Allah kepada sesuatu yang haram, nggak bakal. Karena kenapa? Sudah mendapat ridhonya Allah. Ya. Jadi apa-apa hidup harus karena Allah. Maka kita perlu yang namanya setelah dalam sholat kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb daripada neraka-Mu. Suatu saat, Bu, Rasulullah pernah ngimamin sholat. Setelah membaca surat Fatihah dari ayat pertama, Bu, waladhdallin amin, kemudian Rasulullah membaca ayat-ayat yang berbau surga. Sampai para sahabat yang bermakmum kepada baginda Nabi melihat seakan-akan Rasulullah tambah maju ke depan.
Ya Bu ya, dalam sholatnya Nabi, tahu Nabi maju, seakan-akan ingin nabrak tembok. Ya, setelah itu Rasulullah diam, ruku, sujud, bangun untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua setelah beliau membaca suratul Fatihah, beliau membaca ayat yang berbau neraka. Yang berbau neraka. Sahabat melihat Nabi di rakaat kedua membaca ayat berbau neraka, Bu. Mereka melihat Rasulullah makin mundur sampai Rasulullah tatkala mundur, sahabat takut kalau sampai Rasulullah jatuh di hadapan kita, kata para sahabat. Ini Rasulullah makin mundur, tak lama-lama jatuh nih ke tangan kita nih, kata. Ya, selesai sholat Rasulullah SAW menghadap para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Madza ra'aiti ya ashabi?" Apa yang kau lihat wahai sahabatku? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat dalam sholatmu tadi barusan tidak seperti biasanya ya Rasulullah. Di rakaat pertama setelah kamu membaca suratul Fatihah, kau makin maju daripada ayat yang berbau surga. Di ayat yang kedua berbau neraka, engkau makin mundur. Ada apa ya Rasulullah?" Sampai Rasul menjelaskan, "Wahai sahabatku, tatkala aku di rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca daripada surat yang berbau surga, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala na'imal jannah. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya surga." Ya, jadi yang namanya nikmat surga sama Rasulullah itu di matanya udah kelihatan gitu. Ya, kita ini kalau misalkan ya mungkin anak-anak muda paham kalau yang disebut dengan 3 dimensi, 4 dimensi, Bu ya. Kalau lagi kita ajak anak-anak kita nonton atau melihat layar yang bertiga dimensi pakai kacamata 3 dimensi itu, Bu, seakan-akan kita hidup di gambar tersebut ya, Bu ya. Rasulullah ini udah ngelihat surga ya kayak begitu. Ya, sampai Rasulullah kalau melihat dibukakan surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ya di depan mata ini ada buah-buahan surga yang tinggal aku petik saja, yang rasanya kalau aku makan kalian bisa merasakan rasanya gitu. Ya, saking hebatnya itu surga. Buah yang Rasulullah makan, tatkala aku petik aku bisa makan, katanya. Seandainya itu aku petik aku makan, rasa manis sampai kalian bisa merasakan, katanya. Padahal sahabat nggak makan. Ya, maka aku makin maju, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kan udah di depan mata, pengen langkah aja Rasulullah. Tapi tatkala beliau di ayat yang kedua, di rakaat yang kedua, tatkala membaca tentang neraka, Bu, aduh, kata Rasulullah, aku dibukakan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu api neraka lompat, cipratan-cipratan apinya itu, Bu, lompat, kata Rasulullah. Sehingga aku mundur takut kena cipratannya, gitu. Sehingga aku mundur takut kena cipratan daripada api neraka. Panasnya, Masya Allah, kata Rasulullah, nggak kuat, mataku saja nggak kuat melihatnya, gitu. Lihatnya aja nggak kuat, apalagi merasakan. Ya, Bu, maka kita kalau lagi baca Al-Quran tentang ayat-ayat yang berbau surga, disunahkan kita berdoa. Ya, disunahkan kita angkat tangan, ya Rabb. Ya, jadikan nikmat-nikmat tersebut kita bisa merasakan. Sekalipun, Bu, di antara kita sampai sekarang siapapun ulamanya, nggak bakal ada yang bisa menggambarkan bagaimana itu surga. Karena surga, kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu ciri-cirinya adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah ada di pikiran manusia. Jadi kalau kita masih memikirkan nikmat surga begini-begini, itu bukan surga, bahkan surga lebih daripada itu. Jadi kalau kita pernah membayangkan, oh surga, ada pohon akarnya di atas, buahnya di bawah, itu nggak begitu, bahkan lebih daripada itu. Karena yang namanya surga nggak bakal pernah ada terbesit, kata Rasulullah, di dalam jiwa seorang manusia, saking indahnya daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi para bidadarinya, oh nggak bisa dibayangkan oleh Nabi. Jangankan wajahnya, kata bidadari, seandaikan selendang bidadari surga, kata Rasulullah, ya, seandaikan, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, ya, seandaikan ridaul haura itu arti selendangnya para bidadari. Selendang bidadari seandaikan dijual di atas muka bumi ini, Bu, katanya, kata Rasulullah, seluruh tanah yang ada di muka bumi ini dijual, nggak bakal bisa membeli harga daripada selendang bidadari. Berapa hektar nih tanah di dunia itu, ya nggak bakal bisa. Saking apanya, mahalnya sebuah surga. Jadi nggak bisa yang namanya orang ingin mendapatkan surganya Allah tanpa ridhonya
ridhonya Allah. Maka kita baca setiap hari, Bu, jangan lupa ya, dalam sholat kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang membaca kalimat itu 3 kali dalam sehari, ya Bu, yakin di hari itu akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang apa sih pentingnya ridhonya Allah tadi? Kalau kita sudah dapat ridhonya Allah, emang penting apa dapat ridhonya Allah? Itulah, kalau kita sudah dapat ridhonya Allah, Bu, kehidupan kita dalam hari itu akan Allah jauhkan daripada sesuatu yang Allah nggak bakal izinkan kita tenggelam di dunia, sebuah yang haram nggak bakal Allah izinkan Allah untuk kita melaksanakan daripada sebuah maksiat. Penting meminta daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita sudah jam 5. Nanti kita sambung lagi, kita buka tanya jawab dalam 3 menit. Kita tutup daripada pengajian Tafsir Yasin ini di ayat ke 55, ya, 54. Ya, di ayat ke 54. Besok kita sambung lagi di ayat yang ke 55. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu yang rahmati Allah, mungkin ada pertanyaan sampai sini dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.